batu bara, sebuah sumber energi listrik terbesar yang mendominasi dunia. Salah satunya Indonesia, sebagai negara yang menduduki peringkat 10 besar di dunia dalam memproduksi sekaligus mengkonsumsi batu bara. Namun keberadaannya yang tidak ramah lingkungan menjadi sorotan dunia hingga dikenal sebagai energi kotor. Melalui perjanjian Paris 2015, puluhan negara dan para kelompok pembisnis dunia sepakat untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber energi listrik sampai beberapa tahun ke depan. Dari perjanjian tersebut, berbagai negara seperti Tiongkok, Arab, dan negara-negara wilayah Eropa mulai berinisiatif untuk mencari sumber energi listrik pengganti batu bara, baik berupa energi angin, surya, maupun nuklir. Indonesia sebagai negara yang terlibat dengan batu bara ini ikut berusaha untuk mencari sumber energi alternatif demi mencapai cita-cita dunia, yakni Zero Net Emission pada tahun 2060. Salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan sumber energi terbaru dan terbarukan adalah melalui pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. PLTS yang terletak pada Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak 9 November 2023, serta menjadi PLTS terbesar se-Asia Tenggara. PLTS Terapung Cirata sebagai upaya Zero Net Emission 2060 mengubah energi surya menjadi energi listrik. Berbeda dengan panel surya biasanya yang terpasang di atas tanah, PLTS Terapung Cirata dibangun di atas permukaan waduk seluas 200 hektar. Lantas, bagaimana proyek ambisius ini bekerja dan apa dampaknya bagi masa depan energi terbarukan di Indonesia? Tampak emisi kian menjadi, degradasi lahan mengancam hayati, langit biru menjadi sendu, kian terbelenggu dalam tingginya suhu. Pembangkit kehidupan menjadi ancaman, menerpa dilema dalam asa dan kebutuhan. Namun Sang Maha Kuasa tak lengah memberi jawaban. Surya menjadi harapan atas energi terbarukan. Bersama saya Sabrina Purwasantiana, mengusut tuntas potret realita. Inilah 5 News selengkapnya. Saya Dimas, saya Presiden Direktur dari PT Institut Masdar Solar Energy atau disingkat PT PMSE, yaitu sebuah joint venture company antara PT PLN Nusantara Renewables dengan Masdar. Yang mana saat ini peran dari PT PMSE adalah membangun dan juga mengelola operasional dari proyek PLTS Terapung Cirata 145 MW. Jadi sejarah dari proyek PLTS Terapung Cirata sebenarnya dimulai dari tahun 2012. Pada waktu itu perusahaan kami ya, PLN Nusantara Power itu mencanangkan sebuah ide untuk melakukan pengembangan energi terbarukan. Nah, pada tahun 2012 itu kebetulan kami waktu itu juga mengelola PLTA ya, PLTA Cirata, yang mana kita melihat PLTA Cirata ini memiliki luasan yang sangat luas sekali, yaitu kurang lebih 6.500 hektar. Nah, kemudian di sisi lain kami melihat bahwa ke depan itu energi terbarukan yang akan booming itu adalah pembangkit tenaga surya. Nah, namun dari studi yang kita lakukan pada tahun 2012, kita juga mengetahui ya bahwa untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya itu dibutuhkan lahan yang sangat luas. Sebagai perbandingan, misalkan kita ingin membutuhkan 200 MW, dibutuhkan 200 hektar. Nah, dari situ kita terbayang ya, misalnya kalau kita ingin membangun PLTS dengan kapasitas 1000 MW ya, misalnya PLTA kita ini kan 1000 MW, kita ingin membangun 1000 MW PLTS, ini dibutuhkan lahan 1000 hektar. Nah, dan lahan 1000 hektar pun itu lahan yang harus kondisinya prima ya, misalkan dia harus datar, kemudian jauh dari tutupan gunung dan sebagainya, sehingga kita berpikir untuk mengembangkan PLTS skala besar
terutama di Pulau Jawa ini ya, kalau kita menggunakan tanah maka itu akan sulit. Kemudian di sisi lain kita melihat kita memiliki waduk yang sangat luas. Kenapa tidak kita manfaatkan luasan waduk tersebut untuk kita kembangkan PLTS di atas air? Untuk PLTS terapung sendiri, kenapa kita kembangkan? Yang pertama tadi ya, untuk menghemat lahan. Kemudian yang kedua, ini adalah karena kita di sini punya PLTA, jadi nggak hanya PLTS. Kita melihat PLTA dan PLTS itu merupakan kombinasi yang sangat ideal. Setelah PLTS Terapung Cirata mulai dirintis, itu pemerintah mulai serius mencanangkan target bauran energi nasional. Pada waktu itu targetnya adalah 25% ya di tahun 2025 ya. Kemudian meningkat sekarang targetnya menjadi net zero di tahun 2060. Nah, pada saat itu kita proyek PLTS bukan hanya terapung, jadi PLTS di darat pun yang skala besar ratusan megawatt itu belum ada. Nah, dan ketika ingin mengembangkan ke sana itu banyak terbentur tantangan ya, terutama diantaranya adalah tadi tanah, kemudian yang kedua dari sisi biaya. Oleh karena itu kita berencana membuat proyek yang mana peran dari proyek tersebut itu adalah lebih ke arah sebagai trendsetter ya, sebagai trendsetter bagi pengembangan proyek-proyek renewable setelahnya. Oleh karena itu maka kita mengembangkan PLTS Terapung Cirata ini. Memang kalau secara energi yang dihasilkan, PLTS Terapung Cirata ini hanya menyumbang kurang lebih 1/1000 dari kebutuhan listrik di Indonesia. Nah, artinya kalau dari hard number kan kecil ya, tapi kita melihat di sini adalah dengan adanya PLTS Terapung Cirata itu bisa kita buktikan bahwa di Indonesia itu layak untuk dikembangkan proyek renewable skala besar dengan tarif yang kompetitif. Jadi ketika proses pembangunan itu pada puncaknya proyek ini melibatkan hingga hampir 2000 orang ya, yang mana 2000 orang itu kita ambil dari sekitar, kita menyebutnya ring 1. Nah, yang mana kenapa kita melibatkan penduduk lokal, karena kita juga ingin meningkatkan kapabilitas dari penduduk lokal tersebut, karena kita melihat bahwa ke depan itu kan akan semakin banyak ya pembangunan PLTS baik di darat maupun di air. Nah, dengan kita meningkatkan kapabilitas dari penduduk sekitar, sehingga dengan upaya tersebut saat ini bisa terkenal bahwa yang namanya ahli pemasangan PLTS itu paling banyak di Cirata. Secara sederhana, cara kerja PLTS Terapung Cirata ialah dengan menyerap radiasi matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui komponen fotovoltaik pada setiap modul surya yang telah terpasang. Proses tersebut menghasilkan 192 MW peak energi hijau yang dapat menyuplai listrik hingga 50.000 rumah. Tak hanya itu, 340.000 modul surya juga terpasang pada PLTS ini dan dapat mengurangi emisi sebesar 214.000 ton per tahunnya. Halo teman-teman, saat ini saya sedang bersama Pak Dimas selaku Direktur Utama PLTS Terapung Cirata. Nah, sekarang kami sudah berada di wilayah bangunan PLTS Terapung Cirata, di mana kita akan dibantu oleh Pak Dimas mengenai tur fungsi-fungsi dari bangunan-bangunan tersebut sebagai pengalir listrik. Boleh Pak dibantu Pak? Baik, ya Mbak Sabrina. Sekarang saat ini kita berada di fasilitas darat dari PLTS Terapung Cirata. Di sebelah kanan kita bisa melihat PLTS Terapung yang terhampar dengan luasan kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kita melihat bahwa PLTS Terapung itu tidak terdiri dari satu pulau besar, tapi kita bagi-bagi. Di sini kita memiliki 13 pulau. Nah, satu pulau itu ukurannya kurang lebih 10 hektar atau 14 lapangan sepak bola. Sehingga meskipun ini kelihatan kecil ya, tapi begitu kita ke sana itu lebih dari 10 kali lapangan sepak bola. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di setiap pulau itu di pinggir-pinggirnya ada bola yang berwarna orange, itu adalah jangkar. Nah, sehingga setiap pulau itu memiliki kurang lebih 150 jangkar. Setelah inverter itu ada kabel ya. Nah, kabelnya mengalir ke arah sini, itu adalah jalur utama dari listrik yang dihasilkan oleh PLTS Terapung Cirata. Jadi listriknya kita alirkan ke darat melalui jalur kabel, yang mana kabelnya itu semuanya berada di atas air ya, sehingga aman terhadap perairan. Nah, kemudian ketika kabelnya naik ke sini, kemudian masuk ke bangunan ini ya.
Di situ ada proses proteksi dan sebagainya. Lalu listriknya dialirkan lagi menuju ke arah gardu induk yang di sebelah belakang kita ini. Nah, setelah kemudian listriknya dialirkan menuju ke sistem Jawa Madura Bali. Dan juga yang menantang dari pembangunan PLTS Terapung Cirata ini adalah kondisi bawah air. Tadi sudah kita jelaskan ya bahwa kedalaman dari Waduk Cirata ini sampai 100 meter. Nah, tidak hanya itu, selain kedalaman, itu kondisi kontur di bawah air itu sangat menantang. Jadi dia ada yang miring sampai 45 derajat, kemudian lumpurnya juga sangat tebal, sehingga proses mendesain jangkar dan melakukan pemasangan jangkar itu juga suatu hal yang sangat menantang. Kita sedang berada di depan bangunan yang sangat luar biasa. Sempat dimention tadi sama Pak Dimas kalau ini adalah inverter ya Pak, dan penaik tegangan. Jadi dari waduk itu masih kecil tegangannya, sehingga disalurkan ke sini dinaikkan tegangannya. Nah, mungkin bisa Pak dijelaskan lebih rinci lagi mengenai bangunan-bangunan ini Pak. Ini kan ada yang bentuknya beda-beda. Bentuk yang depan ini apa Pak? Ya, jadi ini mungkin kelihatannya sangat rumit ya. Namun secara sederhana ini adalah bangunan yang kita sebut sebagai gardu induk ya. Kita sebut sebagai gardu induk. Fungsinya itu kurang lebih mirip seperti saklar di tempat kita ya, tempat di rumah-rumah kita ya. Kalau di rumah-rumah kita kan ada saklar untuk nyalain lampu, ada saklar. Nah, kalau di rumah kita karena tegangannya kecil, arusnya cuma seperti itu doang. Tapi begitu arusnya besar, tegangannya tinggi, itu membutuhkan infrastruktur sebesar ini. Tapi pada prinsipnya fungsinya sama seperti itu. Ya, jadi PLTS Terapung Cirata dan PLTS pada umumnya itu sebenarnya meskipun kita melihat ini kompleks ya, namun itu adalah salah satu pembangkit yang paling sederhana dibandingkan dengan teknologi lainnya. Jadi saat ini kan kita masuk ke ranah baru ya, paradigma baru, teknologi baru, yaitu energi terbarukan. Teknologi pembangkitnya pun juga sama. Jadi kalau kita masuk ke pembangkit PLTU misalnya, di dalamnya itu sangat kompleks sekali. Banyak sekali peralatan yang bahkan jumlahnya mungkin ribuan. Tapi begitu kita melihat ke PLTS, ini peralatannya sangat sederhana. Jadi hanya panel surya, sudah seperti itu. Jadi ini adalah suatu terobosan dan juga merupakan peningkatan lompatan teknologi. Artinya semakin sederhana dari sebuah peralatan, berarti dia seharusnya akan lebih mudah untuk dipelajari, lebih mudah untuk dikuasai, dan juga lebih andal. Pembangunan berskala besar ini tentu menghadirkan pertanyaan tentang keberlangsungan ekosistem di waduk tempat PLTS dibangun. Lalu, apakah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan proyek ini tetap ramah lingkungan? Dan bagaimana proyek ini dilihat dari perspektif keberlanjutan dan lingkungan hidup? Ya, nama saya Sawung, saya di Walhi sebagai pengkampanye untuk isu infrastruktur dan tata ruang. Ada beberapa kebijakan sebenarnya ya, yang di energi misalnya ada beberapa kebijakan, tapi masih belum memuaskan buat kita ya, karena masih yang fosilnya masih jalan terus, tapi dan kebijakan yang transisinya juga masih setengah-setengah gitu ya. Misalnya yang solar rooftop itu juga masih belum, angkanya tuh masih menurut kami itu masih terlalu kecil begitu ya. Apalagi kalau sekarang ada kuota segala ya di solar rooftop, kemudian di yang misalnya kita akan memilih transisinya ke kendaraan listrik ya. Itu juga masih sangat jauh sekali ya, secara persentase, secara jumlah juga masih sangat jauh. Kalau pembangunan PLTS Terapung sendiri ya, sebenarnya kan ada batas dia merusak atau enggak, terutama kalau di danaunya danau alami begitu ya. Kalau ini kan danaunya sebenarnya danau buatan, jadi dia danaunya tadinya nggak ada, kemudian dibendung jadi PLTA dan danaunya dimanfaatkan. Sebenarnya selama luasannya tidak terlalu besar begitu ya, itu kan impact-nya dia kecil ya. Kalau dia luasannya besar sebenarnya jadi kayak ada ada cahaya matahari yang tidak bisa masuk ke dalam si ekosistem danaunya. Jadi dia mengalami proses degradasi di dalamnya itu berubah begitu ya. Biasanya nanti jadi malah keluar gas metan lebih banyak. Skala besar ini memang salah satu yang jadi pelengkap ya terhadap sumber energi begitu. Ini bisa, saya nggak punya hitungan berapa besarnya ya, karena memang masih berdebat juga soal itu begitu, berapa besarnya. Tapi bisa gede banget gitu ya, dan tidak merampas lahan juga, karena itu kan di yang danau existing gitu ya. Itu bisa sangat besar sekali, ordenya bisa gigawatt gitu ya. Kalau misalnya beberapa danau existing itu dimanfaatkan untuk solar floating gitu.
implementasinya kita lihat ya ke dalam sistem kelistrikan, apakah dia punya peran yang signifikan ya, dan harus dikasih terhadap kelistrikan di sistem Jawa Bali begitu ya, termasuk juga apakah benar-benar nih dia mampu menyuplai ke dalam sistem Jawa Bali, jangan-jangan cuma semacam etalase aja ya, tapi kenyataannya nggak masuk ke dalam sistem. Kita pengen lihat sebenarnya dia bisa nggak dijadiin salah satu prioritas pembangkit yang masuk ke dalam sistem kelistrikan di Jawa Bali gitu. PLTS Terapung Cirata bukan hanya sekedar proyek energi terbarukan, tetapi juga menjadi pionir bagi pembangkit listrik lainnya di Indonesia. Sebagai proyek strategis nasional, PLTS ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan melalui pemanfaatan lahan dan teknologi yang lebih optimal. PLTS ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi bagi masa depan dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Hamparan panel di bawah mentari, surya menyinari, hasilkan energi. Harapan hidup yang asri dari proses alami, terangi kehidupan insani tanpa polusi. Di atas waduk ratusan hektar, tegangan listrik berhasil dihantar, terus mengalir dari tanah Jawa hingga Madura menjadi usaha melestarikan Nusantara. Inilah PLTS Terapung Cirata.